Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya materinya. Kemarin sudah belajar tentang metode learning ya. Untuk metode learning melalui video kemarin sudah saya buatkan. Kemudian yang untuk hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar tentang klasifikasi ya. Klasifikasi dengan contohnya data yang nantinya akan diterapkan pada menggunakan algoritma Naive Bayes. Apakah slide-nya ini sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi klasifikasi data dengan Naive Bayes. Di mana untuk klasifikasi itu sendiri merupakan algoritma yang menggunakan data dengan target kelas berupa nilai kategorikal, ya. Di mana dia termasuk supervised learning. Kemarin sudah dibahas tentang supervised learning bahwa supervised learning adalah pembelajaran yang menggunakan guru ya. Guru. Maksudnya di sini adalah yang datanya tersebut memiliki target atau kelas atau label yang sudah ditentukan. Khususnya untuk klasifikasi, labelnya berupa nilai kategorikal ya atau nominal. Contohnya kalau untuk pendapatan misalkan bisa nilainya adalah pendapatannya besar, pendapatannya menengah, dan pendapatannya yang kecil. Itu termasuk tipe datanya yang nominal atau kategorikal. Kemudian contoh lainnya, misalkan rekomendasi kontak lens. Data rekomendasi kontak lens itu menggunakan jenis yang soft, hard, dan none. Ini contoh untuk tipe data yang kategorikal. Jadi kalau kalian menemukan data, kemudian kalian sudah ada labelnya atau kelasnya atau targetnya sudah ditentukan, kemudian tipe datanya nominal atau kategorikal, maka bisa digunakan untuk klasifikasi ya. Tujuan data mining-nya bisa digunakan untuk klasifikasi. Kemudian untuk algoritma klasifikasi yang biasanya digunakan itu bisa menggunakan algoritma Naive Bayes ya, yang fenomenal ya, yang selalu banyak digunakan. Biasanya untuk skripsi itu banyak. Kenapa menggunakan Naive Bayes ya? Karena itu yang paling mudah, Pak. Jawabannya bukan begitu ya. Karena Naive Bayes itu sesuai untuk menyelesaikan data yang tipe datanya tadi nominal atau kategorikal, kemudian komputasinya lebih cepat dibandingkan dengan yang lain, dan perhitungannya atau komputasinya sederhana, simpel ya, tidak terlalu rumit karena berdasarkan nilai probabilitas keanggotaan suatu kelas. Itu bisa menggunakan Naive Bayes, kemudian bisa menggunakan KNN atau K-nearest neighbor, kemudian decision tree tipe yang C45 atau yang ID tree, chart, kemudian bisa juga menggunakan linear discriminant analysis. Selain yang ada di sini, klasifikasi, algoritma klasifikasi bisa menggunakan yang lain ya. Misalkan bisa menggunakan support vector machine, neural network, dan masih banyak lagi yang lain. Algoritma klasifikasi itu masih banyak ya. Karena pilihannya banyak, biasanya banyak digunakan opsi ya untuk mahasiswa skripsi. Ya, kalau punya data, kemudian punya label, ada labelnya atau kelas atau targetnya, kemudian tipe datanya nominal atau kategorikal, maka bisa digunakan untuk klasifikasi. Kemudian sebagian besar pasti menggunakan Naive Bayes ya. Nah, ini bagaimana Naive Bayes ini bekerja, kita akan bahas di sini. Di mana Bayesian classification merupakan pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Misalkan yang satu yes, misalkan yang satu no. Nah, nanti dihitung seberapa besar yang sesuai dengan kelas yes dan seberapa besar probabilitas yang kelas no misalkan. Nanti kita bandingkan yang paling besar atau yang paling dominan, maka yang akan menjadi nilai prediksi dari algoritma Naive Bayes. Kemudian Bayesian classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi mirip dengan decision tree atau neural network. Kemudian Bayesian classification terbukti memiliki akurasi ya dan kecepatan yang tinggi. Misalkan ditanya kenapa menggunakan algoritma Naive Bayes. Naive Bayes salah satunya ini alasannya ya. Karena
terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar ya. Tentunya datanya yang sesuai dengan kriteria dari algoritma Navier. Sedangkan datanya numerik, maka itu kurang tepat, bisa di preprocessing terlebih dahulu, yang nantinya bisa berupa datanya tipenya nominal, yang nantinya bisa dikomputasi menggunakan algoritma Navier. Kemudian untuk rumus teorema Bayes, ini ya, probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X yang dicari nantinya sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi hipotesis H dikalikan probabilitas dari H ya, hipotesisnya, dibagi dengan probabilitas X ya, dari X. Yang nantinya ditanyakan adalah yang X-nya ini nanti, probabilitas dari X. Untuk contoh perhitungannya, jadi dari algoritma Navier ini, kita akan belajar untuk bagaimana cara menghitung algoritma Navier. Dari sini ada yang tanyakan dulu, belum kita mulai untuk perhitungan Navier. Belum ada, Pak. Belum ya. Kita lanjutkan untuk perhitungannya. Jadi untuk perhitungannya ini simpel ya, tetapi kalau belum pernah, maka akan sulit. Nah, karena itu tolong diperhatikan. Misalkan ada data dari orang beli komputer ya, jadi di suatu toko atau mungkin di suatu jual beli online misalkan, di mana datanya tersebut ada umur ya, X. Umurnya ini ada 3 kategori, yaitu kurang dari sama dengan 30 umurnya, kemudian antara 31 sampai 40 umurnya, kemudian yang lebih dari 40. Karena ini tipe datanya bukan numerik ya, bukan angka ya, ini kategorikal atau kategori, punya kategori, atau disebut dengan nominal ya, nominal. Karena ini ada 3 kategori, yaitu yang kurang dari sama dengan 30, kemudian 31 sampai 40, dan lebih dari 40. Karena 3 kategori, maka bisa dikatakan polinominal ya. Kemudian ini income, pendapatannya high, tinggi, medium, low. Ini ada 3 juga. Ini umumnya disebut nominal, tapi kalau yang khusus disebut sebagai polinominal. Jadi kalau tipe data nominal itu ada 2 ya. Polinominal yang tipe kategori yang lebih dari 2 itu polinominal, tapi yang kurang dari 2 atau sama dengan 2 ya, itu binominal. Jadi karena ini tipenya 3 ya, high, medium, low, maka disebut sebagai polinominal ya tipe datanya. Atau secara umum namanya nominal. Kemudian student, apakah dia termasuk siswa ya? Yes dan no. Ini karena 2 ya. Ini dinamakan binominal. Kalau yang 2 binominal, kalau yang lebih dari 2, contohnya seperti ini, itu polinominal. Tapi semuanya ini dinamakan nominal ya. Nominal atau kategorikal. Sampai sini sudah jelas? Masih jelas, Pak. Sudah jelas ya. Kemudian untuk credit rating, untuk ratingnya dia fair, excellent, nanti ada 2 ya. Fair dan excellent, ini berarti binominal. Kemudian ini akhirnya keputusannya ya, baik komputer ya atau tidak. Ini juga binominal. Yang semuanya ini termasuk nominal. Kalau yang 2 kategori binominal, kalau yang lebih dari 2, contohnya ini ya, high, medium, low, ini termasuk polinominal. Kemudian kita tentukan kelasnya C1, yaitu yang beli komputer yes. Ya, beli komputer yes. Ada kemudian yang C2, kelas yang kedua adalah beli komputer yang no. Misalkan ada data itu beli komputer ya, beli komputer tidak, yang ketiga misalkan ragu-ragu ya. Ragu-ragu misalkan ya. Misalkan itu berarti kelasnya ada 3. Karena di sini contohnya kelasnya hanya 2, yaitu yang beli komputer yes dan beli komputer yang no. Kemudian inilah yang nantinya akan diprediksi ya, nilai X-nya. Ini yang akan diprediksi. Misalkan ada orang atau customer atau pelanggan yang ingin membeli dengan kriteria umurnya kurang dari sama dengan 30,
kemudian pendapatannya medium, kemudian dia student ya, yes, dan kredit ratingnya fair. Dari sini nantinya dia akan diprediksi beli komputer yes atau no, gitu ya. Itu maksudnya dari nantinya perhitungan naik Bayes. Dari data yang belum tahu ini keputusannya beli komputer yes atau no, nanti menggunakan data trainingnya ini, data training atau data yang sudah ada ya sebelumnya dari data transaksi, akan memprediksi ya hasilnya ini nanti. Ini yang digunakan untuk testing. Ini trainingnya, ini testingnya. Untuk data trainingnya ada 14 ya, 14. Kemudian yang beli komputer yes itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Yang beli komputer yes ada 9, kemudian yang beli komputer no sisanya ya 14 kurangi 9, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian dengan menggunakan rumusnya ini, kita akan tentukan ya. Yang pertama kali adalah kita tentukan probabilitas yang beli komputer yes. Probabilitasnya berapa? Otomatis tadi ya, jumlahnya yang yes itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi jumlahnya semua data trainingnya. Ada 14. Sehingga probabilitas yang beli komputer yes ada 9 dibagi 14. Kurang lebih 0,643. Untuk perhitungannya ini, sebaiknya gunakan minimal 3 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma, maka semuanya perhitungannya harus 3 angka di belakang koma. Minimal ya, 3 angka di belakang koma. Karena supaya apa? Supaya hasilnya nanti keakuratannya atau ketepatannya lebih bagus. Kalau hanya menggunakan 1 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Semakin angka di belakang komanya semakin banyak, maka semakin bagus ya. Tapi nanti akan kesulitan dalam menghitungnya. Nah, karena itu minimal buat 3 angka di belakang koma. Kemudian yang probabilitas beli komputer no ya. Di sini ada beli komputer no ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi probabilitasnya yang beli komputer no ada 5 dibagi 14. Kurang lebih hasilnya adalah 0,357. Kemudian langkah yang kedua, yang pertama tadi menentukan probabilitas dari kelasnya ya, PCI. Probabilitas dari kelasnya atau prior probability untuk setiap kelas. Kemudian yang langkah kedua adalah menentukan probabilitas X atribut yang belum di probabilitas dari X terhadap kelasnya ya, atau X yang ditanyakan atau yang belum diketahui kelasnya terhadap masing-masing kelasnya. Untuk I-nya yaitu 1 dan 2. 1 tadi yang beli komputer yes, 2 itu yang beli komputer no. Maka ini tadi yang ditanyakan ya, umurnya kurang dari sama dengan 30. Income-nya medium, student yes, ratingnya fair. Ini nanti dihitung probabilitasnya ya, masing-masing atributnya terhadap kelas yang yes ada berapa, kelas yang no ada berapa. Kita hitung dulu probabilitas umur kurang dari sama dengan 30 yang beli komputer yes. Kita lihat di sini ya. Kurang dari sama dengan 30 yang beli komputernya yes. Mana? Yang row ke berapa? Yang ke? 9, Pak. 9 ya? Iya. 9. Ini ada 1 yang ke 9. Ini ya. Kurang dari sama dengan 30 yang beli komputernya yes. Yang ke 9 dan yang ke 11. 11 ya. Berarti ada 2. 2 dibagi jumlah yang beli komputer yes-nya ada 9. Sehingga probabilitasnya ada 2 dibagi 9. Itu cara menghitungnya ya. Sehingga kurang lebih nilainya adalah 0,222. Kemudian kita hitung yang umurnya kurang dari sama dengan 30 terhadap beli komputer yang no. Kita cari yang kurang dari sama dengan 30 yang beli komputer no. Ada 1, yaitu yang row pertama, kemudian row kedua, kemudian ada lagi yang ke 8, 8. kemudian
Ada lagi? Sudah. Sudah ya. Sudah, Pak. Jadi yang pertama, kedua, kemudian ke 8. Ada berapa? 3. 3. Sehingga di sini 3 dibagi jumlah yang beli komputer no itu ada 5. Berarti 3 bagi 5. Itu ya cara menghitungnya. Sehingga nilainya adalah 0,6. 0,600. Itu ya, 0,6. Kemudian kita hitung atribut yang kedua ya. Atribut yang kedua yang ditanyakan adalah income medium. Kita hitung probabilitas income medium terhadap beli komputer yes dan beli komputer no. Income-nya yang medium, yang beli komputer yes ada berapa? Income medium, ini nanti ditutup. Kemudian income-nya yang medium, yang beli komputer yes ada 1, medium, 2, 3, 4. 4 ya. Pada row ke-4, kemudian ke 10, 11, dan 12 ya. 4/9. Cara menghitungnya sudah jelas? Ada yang belum? Ada yang belum paham? Cara menghitungnya? Paham, Pak. Paham ya? Yang income-nya medium terhadap beli komputer yes ada tadi ya di sini ya. Income medium yang beli komputer yes ada 1 yaitu row keempat. Kemudian yang ke 10 ini medium yes. 11 medium yes. 12 ya medium, income-nya medium yang beli komputernya yes. Ada 4 dibagi jumlahnya yang yes ada, yang beli komputer yes ada 9. Berarti 4/9. Kemudian yang beli komputer income-nya medium, yang beli komputernya no ada 1 ini ya, nomor 8, 1, dan 2, nomor 14 ya, berarti 2/5. Kemudian untuk student yang yes, yang beli komputer yes, student yang yes, ini ya, beli komputer yes ada berapa? 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, 4, 5, 6 ya. Yang studentnya yes, yang beli komputernya yes. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/9 ya. 6/9. Kurang lebih hasilnya adalah 0,667. Kemudian yang student yes, beli komputer no. Kita lihat student yes, beli komputer no. Ada 1, kemudian yes, no. Yang yes, no, yes. Hanya 1 ya. 1 pada row ke-6. Jadi 1/5 ya. 1/5. Kurang lebih hasilnya 0,2. Kemudian yang kredit ratingnya fair. Ini yang kredit ratingnya fair. Yang beli komputer yes. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan 6/9. Ini ya, 6/9. 0,667. Kemudian kredit ratingnya fair yang beli komputer no. Fair no, ini ada 1. Kemudian ada 2. Ada 2 ya, 2/5. Jumlahnya no ada 5. 2/5. Kemudian langkah yang kedua berarti kita sudah menghitung semua ya. Yang umurnya kurang dari sama dengan 30, kemudian yang income-nya medium, studentnya yes, kredit ratingnya fair, terhadap beli komputer yes dan beli komputer no. Probabilitasnya sudah kita hitung semua. Langkah yang ketiga adalah mengalihkan semua ya. Nilainya yang probabilitas yes tadi, yang umurnya kurang dari sama dengan 30, income-nya medium, studentnya yes, kredit ratingnya fair, yang terhadap beli komputer yes itu dikalikan semua. Jadi 0,222 dikali 0,44 dikali 0,677 dikali 0,677. Kurang lebih hasilnya adalah 0,044. Nanti kalau tidak yakin coba dihitung ya, supaya kita sama persepsinya. Kemudian yang beli komputer ini ya, X tadi yang ditanyakan ya, 4 atribut tadi, yang umurnya kurang dari sama dengan 30, kemudian income-nya medium, studentnya yes, kredit ratingnya fair. Terhadap beli komputer no, ada berapa ini ya?
0,6 dikalikan 0,4 dikalikan 0,2 dikalikan 0,4. Ingat dikalikan ya. Semuanya dikalikan, maka hasilnya kurang lebih 0,019 ya. Kali 10 pangkat min berapa itu. Kemudian di sini kita hitung lagi yang X terhadap biaya komputer yes dikali probabilitas yang biaya komputer yes. Yang di sini ya 0,044 dikali probabilitasnya yang beli komputer yes ada berapa? 0,643. Sehingga 0,0444 ini dikalikan 0,643 kurang lebih 0,028. Ini masih kali 10 pangkat min berapa gitu ya. Karena ini sama, bisa dihapus ya, dicoret-coret misalkan, kemudian perbandingannya dibuat sama. Kemudian probabilitas yang kedua, X yang ditanyakan terhadap B komputer no dikalikan probabilitas yang B komputer no. Yang ini 0,019 dikalikan yang ini ya 0,357. Kalikan 0,357. Maka hasilnya adalah 0,007. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita bandingkan probabilitasnya yang X terhadap B komputer yes kalikan probabilitas yang B komputer yes itu dibandingkan dengan yang B komputer no. Ada lebih besar yang mana? 0,028 dengan 0,007. Lebih besar yang mana probabilitasnya? Yang yes, Pak. Lebih besar yang ini ya, 0,028 ya. Karena probabilitasnya lebih besar yang yes, beli komputer yes, maka atributnya ini, umurnya kurang dari sama dengan 30, income-nya medium, student-nya yes, credit rating-nya fair, dia diprediksi akan beli komputernya yes. Itulah hasil jawaban dari bagaimana cara mengklasifikasikan dokumen menggunakan algoritma Naïve-Bayes. Di sini kita sudah mendapatkan data trainingnya ya. Ini data training yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian ini data testingnya, X yang dicari. Ini data testingnya yang dicari. Sehingga data trainingnya digunakan untuk mengenerate rule atau pola yang nantinya untuk memprediksi data testingnya ini. Untuk memprediksi atau mengklasifikasikan, maksudnya ya. Untuk mengklasifikasikan. Sehingga tadi sudah dihitung menggunakan nilai probabilitas terhadap beli komputer yes dengan beli komputer no, ternyata yang umurnya, nanti kalau ada pelanggan yang umurnya kurang dari sama dengan 30 dan pendapatannya medium, dia student dan kredit ratingnya fair, maka dia akan diprediksi beli komputer. Itu ya hasilnya. Itu hasil keputusan berdasarkan perhitungan Naïve-Bayes. Itu ada yang tanyakan? Pak, Silakan. itu datanya harus terisi semua dong, Pak. Maaf Mas, kurang keras suaranya. Itu berarti datanya harus terisi semua dong, Pak. Nggak boleh kosong seperti yang kemarin itu, Pak. Sebaiknya datanya terisi semua ya. Kalau ada yang kosong, di pre-processing dulu. Itu ya Mas Farizal. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Kemarin sudah belajar pre-processing ya. Langkah pertama bisa dihilangkan datanya. Kalau yang kosong ya, yang hilang atau missing value atau outlier atau misalkan data sampah itu dihilangkan, bisa dihilangkan atau bisa digunakan nilai rata-rata atau bisa digunakan nilai yang sering muncul atau nilai modusnya atau bisa menggunakan nilai yang kemarin ya, nilai berdasarkan pola dari data yang di sampingnya. Ada 6 cara ya kemarin untuk menangani data missing value. Sehingga kalau mau diklasifikasi ya, sebelum diklasifikasi sebaiknya di pre-processing dulu. Supaya datanya itu tidak banyak sampahnya, tidak banyak outlier-nya misalnya. Sehingga kalau sudah siap baru diklasifikasi menggunakan Naïve-Bayes. Contohnya yang saya gunakan ini adalah data bentar saya bukakan dulu datanya. Sudah di-download semua datanya? Sudah, Pak, sudah. Social network ya.
social network. Nah, ini untuk latihan kita menggunakan Python. Bagaimana cara mengklasifikasi data menggunakan Naive-Bayes? Kita menggunakan contoh data social network. Yang sudah saya share di Kulino ya. Di-download semuanya sudah? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Nah, ini ya. Sudah terlihat Excel-nya? Sudah, Pak. Lihat. Nah, ini ada data social network di mana user ID, ini ID-nya, kemudian jenis kelaminnya, tipe datanya binominal ya, male dan female, umurnya, X, ini numerik, 19, 35, 26, 27, estimate salary-nya, ini juga numerik ya, 19.000, ini mungkin dolar ya, 19.000, kemudian 20.000, 43.000, 57.000, kemudian 150.000, ini estimasi gajinya. Kemudian apakah dia jadi membeli atau tidak ini ya, purchase atau tidak. Ini contohnya data diambil dari social network. Kemudian nantinya datanya ini akan kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam project kita ya. Untuk klasifikasi data menggunakan algoritma Naive-Bayes. Buka semua Google Colab-nya ya, supaya tidak nginstal satu persatu. Kemarin ada yang tanyakan, Pak, kenapa saya sudah import NumPy, kemudian import Pandas, kemudian import matplotlib.pplot, kenapa tidak bisa running ya, hasilnya error. Itu karena di Python-nya belum diinstal library-nya. Maka library-nya di Python itu wajib diinstal dulu ya. Buka command prompt-nya, kemudian diketikkan pip ya, pip install NumPy. Kemudian pip install Pandas. Atau bisa menggunakan Anaconda ya. Bisa menggunakan Anaconda, kemudian kalian install environment-nya satu persatu. Menggunakan Jupyter Notebook, itu bisa. Bisa juga. Atau misalkan kalian tidak perlu ribet ya, langsung dibuka Google Colab-nya. Yang penting punya koneksi internet. Itu saya mulai untuk menggunakan Google Colab-nya supaya tidak install satu persatu. Karena kalau nanti kita menggunakan desktop, satunya ada error, saya bingung ya nanti ya untuk menanganinya. Karena di sini kan tidak ada asisten ya, asisten lab ya. Maka untuk mengurangi itu, kita gunakan kolaborasi coding ya, dengan Google Colab. Dibuka semua, Google Colab-nya sudah? Sudah, Pak. Oh, ini saya cek dulu. Saya buka yang Google Colab-nya. Sudah terlihat? Google Colab-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah, usahakan di sini ya, sudah connecting, kemudian sudah ada RAM dan disknya. Ini jadi tandanya centang ini sudah terkoneksi ya dengan servernya dari Google Colab. Sudah semua? Buka di collab.research.google.com ya. collab.research.google.com, kemudian kalian wajib login, gunakan akun Gmail-nya. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian import datanya ya, datanya tadi, social network, dataset social network.csv ya. Caranya klik gambar folder ini, file, kemudian upload to session storage. Ini diklik, kemudian cari datasetnya di mana gitu ya. Kemudian kalau sudah, di open. Sudah semua?
Sudah, Pak. Terlihat jelas untuk Google Colab-nya? Jelas, Pak. Terlihat jelas ya. Kemudian langkah yang pertama, kita akan ngimport ya, ngimport library yang digunakan. Kita import pertama NumPy untuk komputasi metriknya ya, nanti yang digunakan NumPy SNP, import NumPy SNP, kemudian untuk gambar grafiknya nantinya kita gunakan matplotlib, plot ya, plot SPLT. Kemudian yang ketiga kita import pandas ya untuk pandas SPD ya. Nanti ini digunakan untuk ngimport CSV-nya menggunakan pandas, kemudian NumPy untuk komputasi matriks atau numeriknya, kemudian matplotlib.pplot ini untuk gambar grafik atau bar atau gambar itu ya, visualisasinya menggunakan matplotlib.pplot. Kemudian pandas ini digunakan untuk import file eksternal ya, bisa import CSV, import Excel, read CSV, read Excel, nanti menggunakan pandas. Kalau sudah, ini dicoba dulu dijalankan ya. Coba dijalankan, kalau tidak ada error berarti sudah berhasil untuk mengimport library-nya. Kita tidak perlu install karena ini semuanya sudah diinstal atau disediakan oleh Google Colab. Yang tidak kalah penting, wajib dikasih nama ya, di rename namanya. Nama Jupyter notebook-nya ini, nama project-nya, kita buat klasifikasi data dengan Navies. Akan gini ya, .ipynb ya. Jadi Python yang tipenya Jupyter Notebook. Tipenya notebook, ipynb. Kalau sudah, ini sudah simpan ya. Kalau sudah kita tambahkan untuk membaca datanya ya. Kita buat dulu dataset sama dengan kita import menggunakan library pandas ya. pd.read.sv ya. Read SV sama seperti minggu ketiga kemarin. Read CSV, kemudian namanya apa? Namanya adalah social network.csv. Samakan dengan nama yang sudah kalian import ini ya, social network.csv. Sini kita coba, kemudian kita pisahkan ya, bahwa X nanti untuk atribut reguler, itu dataset. Ini hasilnya tadi untuk kita read, kita simpan ke dalam variabel dataset. X sama dengan dataset.ilog. Kemudian yang kita ambil itu semua recordnya dan kolom kedua dan 3 ya. Kolom kedua dan 3 yang hanya kita ambil. Kemudian .values. Contohnya di Excel kolom kedua, ini ya, saya lihatkan dulu. Kedua ini 0, 1, 2 ya. Kolom kedua dan kolom ketiga. Yang kita gunakan ini, itu atribut umur ya. Kolom kedua itu umur dan estimasi gajinya. Kemudian yang purchase ini nanti kita gunakan sebagai label ya. Kita simpan ke variabel Y. Yang variabel X hanya ini ya. Yang X itu umur dan estimate salary. Kemudian yang purchase ini nanti sebagai labelnya. Ini. Dan kita kembali ke codingannya.
Ya, yang X itu kita ngambil semua ini ya, semua record, kemudian kita ambil pada kolom kedua dan ketiga. Kita ambil nilainya, kemudian yang Y juga dataset, log, dan kita ambil semua record, dan yang terakhir ya, kolom terakhir, N1, values. Ini, kemudian kalau sudah, kita coba ya jalankan. Kalau tidak ada error berarti sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Coba kita tes print X, ya, print X, dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih nanti datanya ada 400 ya. Ada 400 data sesuai dengan yang ada di CSV-nya. Dimulai dari data 19, kemudian salary-nya 19.000. Kemudian umurnya 35, salary-nya 20.000. 26, salary-nya 43.000. Ini contohnya ya, print X. Kemudian untuk ini karena banyak, jumlahnya 400. Kemudian kita coba untuk ngetes yang Y. Labelnya ya, print Y. Dan kita jalankan. Ini labelnya. Yang sudah berhasil juga ada 400 ya, 400 record. Ini sudah berhasil. Kita pisahkan, yang X itu hanya menyimpan atribut umur dan estimate salary, kemudian yang Y kita untuk menyimpan labelnya, yaitu purchase. Itu ada yang tanyakan? Sudah semua atau belum? Sudah berhasil mengikuti semua? Sudah, Pak. Ya, Pak, bisa Pak. Bisa ya. Kemudian selanjutnya kita pisahkan ya, training dan testing. Karena jumlah datanya 400, maka kita bisa buat 25% ya. Di yang 3/4 itu digunakan untuk training, yang 1/4 atau 25% itu untuk testing. Ingat, seperti caranya kemarin yang pre-processing from, kita ngambil library-nya dari scikit-learn ya. Scikit-learn.model selection. Model selection, kita ngimport function run test split. Kemudian kita pisahkan ke dalam variabel baru, kita buat ya, xtrain, kemudian xtest, kemudian kita akan juga ytrain dan ytest. Itu kita simpan dengan memanggil function ya, train test split. Dan kita split apa? Variabel X, kemudian variabel Y, kemudian test size-nya itu kita buat tadi berapa? 25% ya. 0,25. Kemudian random state-nya 0. State-nya sama dengan 0. Ya. State-nya 0. Ini ya. Jadi kita manggil library scikit-learn, kemudian di folder model selection kita import fungsinya train test split. Kemudian kita simpan ya, kita buat variabel baru xtrain, xtest, ytrain, ytest, yang isinya nantinya diisi dengan memanggil fungsinya ini train test split, yang di split apa? X, variabel Y, kemudian test size-nya dibuat 0,25 atau 25% ya, 1/4 untuk testing, 3/4 untuk training. Random state-nya 0. Sudah semua? Sudah, Pak. Kemudian dijalankan ya. Tidak ada error, kita coba untuk ngetes. Xtrain. Kemudian, nah ini ya.
Extrain kurang lebih datanya ada 300 ya, karena kita ambil TSS-nya 25% ya. Berarti 75%-nya untuk training. Kemudian yang selanjutnya kita bisa nyoba print XS. Berarti kurang lebih ada 100 ya, karena kita ambil 25%. Kemudian bisa juga print Y-train. Nah, Y-training, untuk yang training ini ada 3/4 ya, 300. Kemudian kita coba lagi ngeprint yang Y-test. Nah, ini kurang lebih ada 100, karena 25% dari jumlah semua datanya ada 400. Ini sudah semua? Sudah, Pak. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah berhasil semua ya. Ada yang belum untuk bagi data ini, training testing? Sudah? Sudah semua? Pak. Nah, kalau sudah ini ya, seperti kemarin untuk pre-processing, karena dari 44 ke 39.000 ini kan terlalu besar ya untuk interval atau jaraknya. Sehingga kita perlu skala ya. Kita buat standar scaler untuk X-train dan X-test-nya. Kalau untuk Y-train-nya kan 0 dan 1, jadi sudah tidak perlu di skala. Karena itu kita ambil dari scikit-learn, skala. Kemudian kita dalam pada pre-processing kita import ada scalar ya. Gunakan yang standar saja. Standar scalar. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel sc, kita panggil standar scalar. Standar scalar. Kemudian kita masukkan, kita timpa ya, X-train sama dengan sc.fit transform. Jadi fit transform apa? Yang X-train sebelumnya. Kemudian X-test, kita juga nantinya akan timpa ya, sc.transform. Transform dari testnya ya. Jadi kita ingin membuat skala supaya tidak terlalu banyak ya, misalkan dari umur ke estimasi salary-nya, kita gunakan standar scalar dari scalar.preprocessing, kemudian kita transformkan X-train dan kita transformkan yang X-test-nya. Kemudian kita jalankan. Kalau tidak ada error, kita coba tes ya. Kita bisa tes untuk print X-train dan print X-test-nya. Nanti untuk mengetahui ya, apakah sudah sesuai atau belum. Kita cek. Print X-train. Ya, print X-train-nya. Nah, ini ya, sudah dibuat skala. Misalkan dari data yang pertama, itu 0,5816, dan yang kedua min 0,886. Sudah di skala menggunakan standar scalar. Sudah semua? Nanti yang satu lagi kita tes print X-test. Apakah sudah juga untuk dibuatkan itu ya? Nah,
buatkan skalanya print xtest. Nah ini kita jalankan. Oh ternyata ini juga sudah di scaler ya. Untuk extrain jumlahnya 300, yang xtest jumlahnya 100 ya. Total ada 400 dataset. 400 record. Di sini sudah semua untuk standar scaler. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini cepat-cepat semua. Ini sudah selesai atau gimana ini? Sudah mengikuti. Sudah mengikuti. Sudah jelas ya? Maksudnya ya? Insya Allah. Insya Allah. Yang lain sudah oke ya? Nanti bagi yang tertinggal nanti bisa mengikuti videonya. Nanti saya share yang saya buatkan yang baru. Ini sudah kita buat lagi untuk memanggil Nextbase-nya ya. Kita ngambil dari Scalern sama Scalern, kemudian kita panggil dari folder Nextbase. Kita import fungsinya ya, function untuk Gaussian. Ini ya, Gaussian Nextbase. Karena datanya numerik ya, kita perlu Gaussian untuk menghitung Nextbase-nya. Kemudian kita buat classifier, panggil Gaussian-nya. Gaussian Nextbase. Panggil fungsinya, kita simpan ke dalam variabel classifier. Kemudian kita fitkan classifier fit ya. Kemudian yang di-fitkan apa? Extrain dan y-train-nya yang di training ya, yang di train, yaitu x training-nya dan y training-nya. X jadi tadi label atribut umur dan estimate salary yang untuk data training ya ada 300 dengan labelnya ya yang 0101 juga ada 300 data training. Sudah semua? Sudah, Pak. Kalau sudah dijalankan, nah ini ya Gaussian Nextbase, noun for something-nya, smoothing-nya sekitar ini kurang lebih ya. Karena tadi datanya dibuat ini ya, tadi dibuat nah skalanya ini. Var smoothing-nya sekian. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat ini ya Gaussian Nextbase-nya sudah dipanggil, kemudian difitkan ke dalam extrain dan y-train-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa menghitung untuk prediksinya ya. Bagaimana cara menghitung prediksinya atau nilai prediksinya? Yaitu menggunakan y prediksi, karena yang kita prediksi adalah labelnya ya. Yang kita prediksi labelnya seperti contohnya tadi ada umurnya kurang dari sama dengan 30, kemudian credit ratingnya fair, studentnya yes, nanti masuk ke label yang apa? Yang by komputer yes atau no. Maka yang diprediksi adalah labelnya. Y prediction sama dengan classifier ya, yang tadi sudah di-fitkan extrain dan y-train, classifier dot predict menggunakan function predict, kemudian yang diprediksi adalah dari variabel xtest-nya. Ini ya. Variabel dari testingnya. Trainingnya tadi ini digunakan untuk mengenerate data latihnya atau untuk pembelajarannya. Kemudian yang untuk testing ini ya prediksinya ini
yang digunakan untuk memprediksi labelnya. Yang diprediksi dari data trainingnya ya, X-test-nya. Dan kita jalankan ya, kalau sudah. Jalankan, karena tidak ada error ya. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian kita mencoba untuk menghitung, kalau sudah berhasil ini, kita mencoba untuk menghitung evaluasinya ya. Atau kita mengevaluasi model prediksinya ini. Berapakah nilai keakuratannya atau nilai akurasinya. Caranya adalah menggunakan confusion metric ya. Confusion metric nanti bisa dibahas di tahap evaluasi dan validasi ya. Untuk klasifikasi, untuk tujuan klasifikasi kita bisa menggunakan diagram confusion metric. Nanti untuk diagram confusion metric dibahas di pertemuan selanjutnya yang khusus membahas tentang evaluasi dan validasi. Contohnya kalau kita sudah belajar ya, belajar data mining, kuliah data mining dari pertemuan 1 sampai 7, kita perlu evaluasi. Taunya bahwa saya tahu bahwa Anda sudah menguasai atau sudah bisa, itu bagaimana cara mengevaluasinya? Yaitu menggunakan nilai UTS ya, dengan menggunakan ujian tengah semester. Sama ya, di sini bagaimana caranya bahwa model yang terbentuk dari data training yang kita terapkan pada data testing untuk mengenerate prediksi ya, untuk prediksi labelnya, bagaimana kita mengetahuinya, baik atau tidak misalkan. Maka bisa menggunakan diagram confusion metric. Kita panggil ya, from scikit-learn dot matrix. Hingga ini kita import adalah function confusion metric ini ya. From scikit-learn.matrix import confusion matrix. Kemudian kita singkat variabel baru, kita buat cm confusion matrix sama dengan confusion metric. Yang di confusion metric yang apa? Yang y-test-nya, yaitu yang testing y-test terhadap y prediksinya, hasil prediksinya. Y-test itu label untuk yang testing, untuk data yang sebenarnya ya, testing sebenarnya terhadap yang data hasil prediksinya. Kita menggunakan confusion metric ini. Sehingga kita hitung nilai akurasinya berapa, atau nilai confusion metricnya berapa, dari data testing terhadap data prediksinya. Y ya, jadi label yang testing, digunakan untuk testing, terhadap label yang untuk prediksi ini ya, hasil prediksinya. Nilainya berapa. Kemudian kita print ya, untuk lihat hasilnya, print CM. Nah, seperti ini, kita jalankan, jumlahnya tadi 400 ya, 400 tetapi yang digunakan sebagai testing ya, untuk testing ini, datanya adalah 1/4 dari 400, berarti berapa? 100. Kemudian hasilnya ini, hasil prediksinya, hasil confusion metricnya seperti ini ya. Jadi yang diprediksi yes, kenyataannya yes itu ada 65. Yang diprediksi no, ternyata kenyataannya no itu 25. Maka cara menghitung akurasinya adalah 65 ditambah 25 dibagi jumlah semua datanya ini. Data testingnya tadi ada berapa? 100 ya. 65 ditambah 3, 68 ditambah 7, angka 75 ya. 75 tambah 25, 100. Tepat ya. Berarti akurasinya adalah 65 ditambah 25, berapa? 90. 90 dibagi semua datanya berapa ini? 100. 100 berarti berapa? 9 per 90 bagi 100. 0,9. 0,9. Berarti akurasinya 90%. Itu ya cara menghitungnya. Jadi cara menghitungnya akurasinya seperti itu.
Sehingga didapatkan nilai confusion metricnya ini, supaya kalian nanti bisa menghitung nilai 65 ini maksudnya adalah yang diprediksi itu 65, kenyataannya ya, yang diprediksi ini 65, kenyataannya, datanya yang kenyataannya itu ada 65, yang yes ya, yang diprediksi yes, ternyata kenyataannya juga yes itu ada 65, yang diprediksi yes, kenyataannya no itu ada 3. Yang salah itu ya, yang salah prediksinya ada 3. Kemudian yang diprediksi yes, ternyata kenyataannya no itu ada 7. Berarti salah ya, salah, ada 7. Kemudian diprediksi no, kenyataannya juga no, tepat, itu ada 25. Sehingga untuk menghitung akurasinya adalah 65 ditambah 25 dibagi semua datanya ini, ditambahkan. Jadi hasilnya adalah 90%. Itu sudah dicoba semua? Sudah berhasil? Sudah berhasil, Pak. Sudah jelas ini maksudnya ya? Iya, Pak. Nah, kemudian kita mencoba untuk menggambar ya, menggambar persebaran datanya, persebaran hasil dari klasifikasi datanya dari Naive Bayes. Kita gunakan library tadi yang gambar pakainya apa? Matplotlib ya, .pplot from matplotlib .pplot ya, matplotlib, karena kita gambarnya warna ya, pakainya color saja. Ini dari matplotlib colors, kita import is color map ya, import is color map, kemudian kita set xset, yset sama dengan xtrain, ytrain ya, yang kita ingin gambarkan nanti persebarannya menggunakan data trainingnya dulu. Kita ingin melihat persebaran data trainingnya, sehingga kita set xset-nya itu sama dengan data training, x training, dan yset-nya itu kita sama dengan y training. Kalau sudah, kita buat x1, x2, kemudian kita panggil library numpy, np.mascreate, ya, mascreate, untuk kita panggil lagi numpy, untuk kita susun ya, rank, numpy.rank, kemudian kita mulai, startnya dimulai dari, startnya sama dengan xset dari semua recordnya diambil, kemudian kolomnya dimulai dari kolom yang pertama ya, yang ke 0, kemudian kita ambil nilai minimalnya, kurangi 1 sampai yang berhenti sama dengan xset, kita ambil semua kolom ke 0, kemudian .max ya, max tambah 1 ya, tambah 1. Ini kemudian stepnya menggunakan 0,01 ya. Ini kemudian yang data yang kedua sama ya, np.rank, kita mulai startnya. Sekarang kita untuk atribut yang kedua kita menggunakan ya, xset, ambil untuk semua recordnya, tapi kita ganti kolom yang pertama ya, dari min ini sama ya,
Dari sini sama ya. Nah, kita copy. Ini biar cepat. Untuk kalian nanti kalau mau mencoba bisa diketik ya satu persatu. Biar tidak ada yang salah ya. Kemudian kita buat counternya plt plot ya, plt dot kontur yang F ini, dan yang digambarkan apa, X1, kemudian X2, kemudian classifiernya ini tadi ya, yang data training menggunakan Gaussian ya, classifiernya dot predict, untuk menentukan nilai predictnya dari kita panggil numpy, library-nya dot array, kemudian kita panggil yang x1 dot level ya, level, dan x2 dot level, kemudian dot t ya, kemudian kita receive dot receive dari x1 dot save, kemudian koma, tentukan alfanya, alfa sama dengan 0,75. Kita buat 0,75. Kemudian si map-nya, color map-nya kita buat warnanya color map-nya akan dengan ya, warna merah dengan warna blue dan green ini ya. Kemudian sudah ditutup, dan kita buat xlim-nya plt.xlim ya, xlim, kemudian ini buat xmin-nya 1 min, kemudian koma x1 xmax ya. Kemudian kita buat plt.xlim lagi, yang kedua ya, ylim ya, kemudian kita buat yang ylimnya itu dari x2, tadi x1 sekarang x2 ya, x2.min dan x2.max ini ya. Kemudian kita ulang ya, for i, j in enumerate, perulangannya ini enumerate, kita panggil numpy.unique ya, supaya tidak ada yang kembar, unique dari set kita sebarkan ya, plt.scatter adalah xset di mana yset-nya sama dengan j, 0. Kemudian xset yang kedua, xset sama dengan ini ya, yset sama dengan j, j, j 1. Kemudian
pindah yang bawahnya. Z sama YZ sama dengan J, 0 dan XZ-nya yang YZ sama dengan J, 1. Kemudian parameter yang selanjutnya adalah T color map-nya ya, list color map warnanya. Color map-nya red dan green ya. Red dan green. Kemudian terhadap I ya, terhadap I counternya, kemudian labelnya J, koma label sama dengan J. Sudah. Sekarang kita akan membuat title-nya, judulnya ya, judul dari grafiknya nanti, gambarnya dari persebaran datanya ini ya. Kita buat namanya klasifikasi data untuk data training ya, klasifikasi data dengan Navies. Yes, untuk data training, untuk persebaran data trainingnya. Kemudian plt.x labelnya yang X ya, yang bawah itu umur. Kemudian plt.y labelnya, itu estimasi gaji. Kemudian kita gunakan legend. Kemudian kita tampilkan ya, hasilnya kita tampilkan plt.show ya. Jadi kita ingin membuat persebaran data dari klasifikasi data Navies ya. Tapi yang kita sebarkan adalah dari data X-train dan data Y-train-nya. Jadi dari atribut X-train-nya tadi atribut apa? Umur ya. Umur dan satunya apa? Umur dan gaji ya. Umur dan gaji. Jadi yang kita sebarkan umur dan gaji. Umur itu dari kolom ke 0, gaji itu kolom yang ke 1, sehingga kita pisahkan X1 dan X2 ya. Dari X-train tadi kita pisahkan X1 dengan X2. Kemudian kita masukkan ke dalam sini ring yang pertama, kemudian ini ring yang kedua, kita ngambilnya dari kolom yang kedua ya, karena dimulai dari 0 ya, 0 dan 1. Sudah kita pisahkan, kemudian kita buat counter F-nya, di mana nanti kita pisahkan warnanya ya. Yang pertama untuk label yang pertama red, yang label yang kedua adalah green. Jadi yang yes itu red ya, misalkan ya, label yang pertama itu red warnanya, yang kedua nanti green untuk persebaran datanya ya. Datanya yang label pertama itu warnanya merah, label yang kedua nanti persebaran datanya warnanya hijau. Kemudian ini kita masukkan Xlim untuk X1 ya, data X1 tadi yang umur, X2 ini yang estimasi gaji. Kemudian kita enumerate, kita buat ini ya, list color map-nya tadi sama red dan green. Kemudian kita masukkan ke dalam ini plt.title, judulnya kita buat klasifikasi data dengan Navies untuk data trainingnya. Kemudian labelnya umur yang bawah ya, X labelnya umur, Y labelnya yang atas itu estimasi gaji. Jadi kita ingin melihat persebaran umur dan estimasi gaji yang mana yang masuk ke dalam label pertama, masuk ke red, dan yang masuk ke label kedua yang green ya. Yang 0 dan 1 tadi ya. Untuk data umur, X, estimasi salary, dan purchase ya. Purchase-nya yang 0 itu kita simbolkan merah, yang 1 itu kita simbolkan yang hijau ya, datanya, persebaran. Ini sudah semua? Belum, Mbak. Sudah. Belum, Mbak. Belum, dites dulu ya. Ini kalau saya ada yang tipe mungkin nanti bisa error juga.
Ini saya coba dulu, saya jalankan. Nah, tidak ada ya, alhamdulillah. Sudah terlihat ya. Inilah persebaran datanya ya. Klasifikasi data dengan naive Bayes untuk data trainingnya. Tadi ya, bahwa kita ngambil X-set dan Y-set, kita buat atribut baru supaya tidak merubah X-train-nya ya, untuk merubah X-train dan Y-train-nya. Sehingga kita ngambil untuk persebaran X-train dengan Y-train-nya, kita pecah ya, X-nya jadi 2, X1 dan X2. X1 untuk menyimpan data umur, X2 untuk menyimpan data estimasi gaji. Dan menggunakan function MaxGrid dari NumPy, kemudian kita arrange ya, kita susun. Rank, kita mulai dari minimal min 1 ini sampai maksimal plus 1. Dari data pertama sampai data terakhir. Kita susun ya. Kita buat menggunakan array ini. Kemudian kita counterkan, counter F. Kemudian kita lim, gini ya. Kemudian kita susun ya. Kita scatter itu disebarkan ya. Datanya disebarkan menggunakan function scatter ini, di mana X-set, di mana Y-set-nya sama dengan J, dimulai dari 0 dengan dimulai sampai 1 ya. Ini data yang ke 0 tadi, untuk X1 dengan X2-nya. Kemudian kita color map-nya, red, itu data yang ini ya. Yang merah ini, untuk yang labelnya 0, dan yang hijau ini adalah yang labelnya 1. Kita sudah mendapatkan ini ya. Sehingga ini terlihat bahwa ini harusnya yang data sebenarnya ya, yang merah ini. Kemudian yang hijau ini data yang sebenarnya juga. Ini hasil prediksinya ya. Ini ada prediksinya yang seharusnya hijau, ini malah isinya merah. Seharusnya ini merah, ini ada hijaunya ya, sedikit. Ini yang hasil prediksinya dari klasifikasi data dengan naive Bayes. Sudah semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Ada iya. error Ada error ya. Errornya dibaca sendiri ya. sintaks. Nah, itu diperbaiki. Ya, Pak. Supaya melatih kalian ya. Kalau terbiasa mungkin nanti sekali langsung bisa ya, nggak error. Jadi itu maksudnya kita sudah berhasil tadi ya, sudah berhasil untuk memisahkan data antara X dengan Y. X itu untuk atribut umur, estimasi gaji, Y itu untuk labelnya yang purchase ya, jadi membeli atau tidak. 0 itu tidak jadi membeli, 1 itu yang jadi membeli ya. 0, 1 ya. 0 itu no, 1 itu yes. Kemudian dari data itu kita sudah tadi ya, untuk men-skala ya, menggunakan standar scaler untuk kita pre-processing. Kemudian kita simpan, kita split ya, menggunakan split test training split ya, training test split, menggunakan fungsi dari train test split ya, dari sklearn.model selection. Kita sudah berhasil membagi untuk data X-train, X-test, Y-train, dan Y-test-nya. Kemudian kita scalar tadi menggunakan standar scalar sudah berhasil. Kemudian kita memanggil function ya, Gaussian naive Bayes. Karena tipe datanya numerik, kita perlu function Gaussian. Yang tadi ya, untuk perhitungan naive Bayes-nya, kalau numerik bisa menggunakan Gaussian naive Bayes. Kita panggil sklearn.naive Bayes, import Gaussian naive Bayes. Kemudian kita simpan ke dalam variabel baru namanya classifier, kita panggil Gaussian naive Bayes-nya. Kemudian kita classifier-nya kita fitkan untuk yang X-train dan Y-train-nya. Jadi Gaussian-nya itu untuk data trainingnya ya, untuk menghitung data trainingnya. Kemudian kita masukkan ke dalam Y-prediction-nya, kita panggil classifier.predict. Yang dipredict adalah yang
X-test-nya. Kalau sudah, kita bisa mengukur nilai evaluasinya ya, menggunakan diagram confusion metric. Jadi kita sudah manggil dari library sklearn.metric, kita import confusion metric, kemudian kita panggil bahwa CM sama dengan confusion metric, yang ingin dibandingkan confusion metricnya yang apa? Yang Y-test terhadap Y-prediction-nya. Kemudian kita print CM-nya, kita sudah mendapatkan hasil evaluasi ya. Tadi cara menghitungnya akurasi adalah yang diprediksi yes, ternyata kenyataannya juga yes, itu ada 65, yang diprediksi no, dan kenyataannya juga no, itu ada 25. Sehingga 65 tambah 25 dibagi jumlah semua datanya ya, 90% nilai akurasinya. Kemudian kita, yang terakhir ini ya, kita menggambar menggunakan matplotlib.color, kita import list color map-nya, kita ingin menggambar persebaran data trainingnya ya, X-train dengan Y-train. Maka kita mendapatkan hasil plotting gambarnya seperti ini. Dari atribut umur dengan estimasi gaji ya, kita mendapatkan hasil plotting seperti ini gambarnya. Ini sudah semua? Pak. Sudah, Pak. Ya, nanti sambil dicek di materinya ya, materi PDF atau PPT yang ada di Kulino, jika ada yang masih error. Baik, Pak. Kemudian yang kedua, kita ingin menggambarkan yang X-test-nya dengan Y-test-nya. Kita copy saja ya. Dari sini, kita copy. Kemudian kita pastekan di kode yang kedua. Ya, kita paste. Kalau yang pertama sudah berhasil, yang kedua pasti juga berhasil. Kita tinggal ganti X-test ini ya, diganti X-test. X-test, ini ganti Y-test. Kita ingin melihat persebaran dari data testing dengan label yang testingnya juga. Ini diganti klasifikasi data dengan FBS, ini untuk data testing ya. Kita lihat persebarannya untuk data testingnya. Umur gaji ini sama. Kemudian kita jalankan. Nah ini ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini jumlahnya 100 data, kita ingin melihat persebarannya. Kemudian yang training ini ada lebih lengkap ya, ini 300 data. 300 data, hasil persebarannya seperti ini untuk data trainingnya. Kemudian ini untuk data testingnya, contohnya persebarannya seperti ini. Kurang lebih ini 300, yang ini 100. Gitu. Itu, ada yang tanyakan? Sehingga kita sudah berhasil ya untuk memvisualisasi untuk data testing. Dan ini untuk visualisasi data trainingnya. Visualisasi data training, dan ini visualisasi data testingnya. Jadi nanti untuk bekalnya ini Python, nanti bisa kalian gunakan ya untuk misalkan membuat laporan skripsi, atau untuk tugas project akhir data mining. Nanti step by step-nya ini bisa digunakan modal untuk mengerjakan proyek data mining. Itu sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Sudah? Ada yang belum? Silakan. Itu berarti ada dua toh, Pak? Iya, ada dua. Visualisasi planning set result sama visualizing Testing. Ya. Yang tadi kan kita sudah membagi ya, dua ya. Training testing split dengan ketentuan 0,25 untuk testing dan 0,75 untuk training. Jika jumlah datanya 400, yang training itu 300, kita coba visualisasikan tadi ya. Visualisasinya seperti gambar yang pertama.
Kemudian yang kedua itu visualisasi untuk data testingnya yang jumlahnya 100. Itu Mas Farizal. Ya, baik Pak. Tak lihat di PDF lagi Pak biar apa masih error soalnya Pak. Makasih Pak. Iya. Yang ini ya. Ini untuk visualisasi data testingnya. Cuma tadi diganti saja ini ya, untuk testing berarti X-test dengan Y-test. Kemudian judulnya diganti, dari sini data testing. Tuh, kemudian nanti kalau sudah selesai semua, kalian mencoba ya, mencari data baru ya. Data baru, kemudian coba dari awal sampai akhir, dicoba ya, langkah demi langkahnya seperti ini. Kemudian gunakan data yang baru ya. Data selain data social network. Misalkan kalian bisa mengubah sendiri datasetnya, kalian manipulasi boleh ya. Ini untuk latihan, untuk tugas. Atau kalian boleh memanipulasi datanya tadi, atau gunakan dataset publik juga boleh ya. Misalkan ngambil dari repository, dari data mining repository, atau mungkin dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau misalkan kalian punya data dari kerja praktek, itu boleh digunakan. Yang intinya tadi ya, datanya data, contohnya di sini data numerik ya. Data numerik, tadi ada umur, bentuknya angka, numerik, kemudian salary, gajinya ya, estimate salary, gajinya juga numerik. Kemudian untuk labelnya itu juga sudah dibuat numerik ya. Labelnya sudah dibuat numerik, 0 itu untuk yang no, 1 itu untuk yang yes. Coba cari data seperti itu ya, kurang lebih hampir sama bentuknya seperti itu. Kemudian lakukan dari awal sampai akhir ya, sampai visualisasi data training dan visualisasi data testingnya. Itu untuk tugas, kemudian kalian upload ke GitHub ya, GitHub masing-masing. Itu untuk assignment-nya, pertemuan ke-5. Waktunya 1 minggu. Itu sudah jelas? Jelas Pak. Insyaallah. Saja ya, nanti kalian cari data sendiri atau kalian boleh manipulasi data yang sudah ada. Kemudian lakukan langkahnya ya, sama seperti ini dari awal sampai akhir. Ini dari awal sampai akhir, lakukan sama persis ya. Dari awal sampai akhir, tetapi datanya gunakan data yang berbeda. Gunakan data yang berbeda ya, tiap orang tidak boleh sama ya. Gunakan data yang lain. Masa data kalian sama ya, ngopi kan enggak. Gunakan data yang sesuai kalian dapatkan ya. Kalau kebetulan sama ya boleh ya, tapi kan nggak mungkin, kemungkinannya kecil ya, 1% lah, 1-10%, nggak mungkin nanti hasilnya datanya sama semua. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang klasifikasi data dengan algoritma Naive. Sebelum saya akhiri, ada yang tanyakan? Silakan untuk diskusi. Waktunya masih setengah jam ya. Ada yang tanyakan? Tidak, sudah jelas sekali. Sudah jelas ya. Alhamdulillah sudah jelas. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat ya, dan kalian sudah paham. Apabila ada yang kurang paham, ditanyakan ke saya, boleh lewat grup WA, atau langsung ke saya, atau langsung ngomong ya dari sini. Bisa dari chat. Gambarnya biar jadi satu gimana ya Pak? Di saya gambarnya jadi 2, merah sendiri dan hijau sendiri. Oh berarti itu ya. Apakah rekamannya nanti boleh di-share? Ya, nanti saya share. Mas Yuga nanti rekamannya saya share ya. Saya share untuk yang Google Drive ini, atau mungkin nanti saya buatkan baru yang lebih urut, yang lebih enak.
Itu untuk Mas Arvanda, kesalahannya mungkin waktu scatter ini ya, scatter kurung kurawanya ada yang salah. Nah ini ya, waktu scatter ini ada yang salah, atau yang pas red green ini ya, counter F-nya ini. Karena merahnya sendiri, hijaunya sendiri. Berarti kurung kurawanya ini jangan sampai salah ya. Kurung-kurungnya inilah. Ini kurung yang pertama itu untuk ini datanya. Nah ini coba dicek lagi. Terutama yang ini ya. Pertama ini counter F. Kemudian yang scatter ini. Red green-nya ini. Kalau salah, kurungnya ya. Kurungnya ada yang di atas atau di bawah. Mungkin akan salah dalam visualisasinya, gambar visualisasinya. Itu Mas Arvanda, coba dicek lagi ya. Mas juga, terima kasih sama-sama ya. Ada lagi yang lain ditanyakan? Pak, Ya. itu digambar untuk keterangannya itu gimana bisa munculnya ya Pak? Hidupnya saya nggak ada keterangan 01 nih ya Pak. Nggak ada keterangan satu legend-nya? Legend. Katanya nggak ada. Sudah benar itu, plt.legend? Iya, katanya ada yang salah apa nggak tahu di mana saya. Coba dicek lagi di ini ya, harusnya kalau plt.legend ini akan mengeluarkan legendnya keterangan 0 dan 1. Oh iya. Dicek lagi ya. Iya Pak. Legendnya iya, ini untuk tugas kalau pakai yang data yang tugas kemarin nggak apa-apa kan Pak? Bisa. tugas kemarin pakai data apa contohnya? Preprocessing saya pakainya yang diabetes Pak. Data diabetes, boleh? Bisa. Yang penting bisa untuk klasifikasi ya, diabetes ya. Iya Pak. Ada contohnya, datanya itu numerik, labelnya juga dibuat numerik ya. Atau kamu preprocessing dulu boleh. Oh iya, siap Pak. Kalau datanya nominal untuk semuanya, jika datanya nominal, yes, no, kemudian apa, itu kalian preprocessing dulu ya. Menggunakan caranya seperti sebelumnya. Di preprocessing sebelumnya. Sehingga nanti didapatkan labelnya 0 dan 1, dan untuk atributnya yang lain di scalar ya, pakai standar scalar. Itu. Udah jelas, Mas Muhammad Alful Falak? Sudah Pak. Udah, yang lain? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, kalau tidak ada cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang, ada yang salah. Untuk sesi selanjutnya bisa diteruskan kembali untuk absensi ya. Diskusi melalui forum Kulino, waktunya 6 hari dari sekarang ya, sampai hari Minggu untuk diskusinya. Kemudian untuk tugasnya, waktunya 7 hari ya, 1 minggu. Itu dari hari ini sampai Senin sebelum jam 9.30. Tolong diingat ya, jangan sampai salah, itu sudah ketentuan dari fakultas, maka saya tidak bisa untuk membuat peraturan baru ya, karena itu sudah kesepakatan. Sudah kesepakatan bahwa untuk forum diskusi sebagai absensi waktunya 6 hari ya. 6 hari dimulai dari sekarang. Kalian boleh absensi kapanpun ya, mau tengah malam atau mau pagi hari, mana yang kalian suka, boleh. Intinya dalam kurun waktu 6 hari itu ada interaksi ya, tanya dan jawab dari diskusi yang sudah saya berikan. Itu selebihnya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang, ada yang salah. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita membahas mengenai klasifikasi dengan algoritma KNN ya, atau nanti menyesuaikan dari materi yang sudah saya share di Kulino. Untuk pertemuan minggu depan tidak Google Meet ya, tapi nanti saya akan memberikan video materi. Gitu. Baik, siap, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali.